Hello everyone, it's great to be back with you. My name is Valerie Anderson. Now, I hope you're ready, because our next speaker is someone truly inspiring. He has over 19 years of experience in the world of digital marketing, mastering SEO, online ads optimization, conversion strategies, and business analytics. His expertise has been featured in major media like Detik.com, Compass, Media Indonesia, and many more. He's the author of multiple works, including Digital Marketing Concept, Digital Marketing Activation, SEO Game Plan, and the Local Boost booklet. He is also a StoryBrand certified guide, personally certified in the StoryBrand SV7 framework by Donald Miller. As the founder and CEO of ToffeeDev, an award-winning digital marketing agency recognized as a Google Premier Partner Indonesia, that's the top 3% digital marketing agency by Google. ToffeeDev has also been honored as the most innovative search agency of the year and the most innovative B2B marketing agency of the year. His team has helped businesses from SMEs to giants like BCA, Telkomsel, Astra International, AXA, and many others. He has been recognized with prestigious awards, such as Most Innovative Agency Leader of the Year by MarkTech APAC, and the Alumni Recognition Award in the Entrepreneur category from Binus University. He is also the initiator of SEOCon, the largest SEO conference in Southeast Asia, a movement bringing together leading experts to equip marketers with the latest strategies and insights. And today, he continues his mission on stage. He's been invited and speaks on many local and international stages, equipping marketers and business owners like you with cutting-edge strategies to grow. And right now, get ready, because he's here to share with you proven strategies, powerful tactics, and fresh ideas that can help take your business to the next level. So, ladies and gentlemen, get your energy up. And please give a big round of applause for Ryan Cristo Muljono. Selamat siang semuanya, dimanapun teman-teman berada. Senang banget bisa join di webinar kita pada siang hari ini. Bukan sekedar webinar, ini ada satu hal yang sedikit berbeda daripada webinar kebanyakan. Tapi supaya saya bisa berkenalan dengan semua teman-teman di sini, boleh dong buka kamera. Kalau misalnya teman-teman bisa buka kamera supaya saya bisa lihat wajahnya dari teman-teman. Dan kasih tahu di kolom chat kota asal Anda dan apa bisnisnya Anda, supaya saya tahu pada siapa saya berbicara pada siang hari ini. Oke, wah thank you Mas Ikhwan. Wah udah buka kameranya. Yang lainnya, yes. Wah ada Trey with Charma, nice. Boleh kasih tahu di kolom chat kalau asalnya. Natuna hadir, nice. Oke, Edi dari Ciamis, nice. Yang lainnya dari mana? Dari Pemalang, hadir, nice. Awesome. Oke. Dari Planet Bekasi. Oke. Halo, Oliver dari Maca Talent. Nice, recruitment agency. Hati dari Jakarta FNB dari Jakarta. Budi Tangsel dari Pluit. Oke. Nice. Kalau gitu, kasih tahu pada saya berikutnya, yaitu apa tujuan Anda ikut webinar ini? Tulis di kolom chat. Apa tujuan Anda ikut webinar ini? Scale up. Yang lainnya, apa tujuan Anda ikut webinar ini? Dari Bogor hadir. Awesome. Apa tujuan Anda ikut webinar ini? Get awareness until business saya. Get awareness, more awareness untuk bisnisnya gitu ya. Bukan until, untuk bisnis saya. Yes, business scale up. Oh, awesome. Bisnisnya bisa berkembang, mencari solusi dari masalah. Solusi apa dari masalahnya? Meningkatkan customer datang, pengen bikin bisnis, reach more audience untuk toko dia. That's awesome. Okay. Kenapa saya bikin webinar ini? Karena dalam 1 bulan terakhir saya banyak involve ke ketemu dengan klien, ketemu dengan calon pelanggan. Mungkin beberapa dari Anda yang hadir di webinar kali ini juga pernah ketemu sama saya. Mungkin ada yang belum ketemu sama tim saya. Dan saya melihat ada tantangan yang sangat besar dari setiap kali saya ketemu sama klien, bahwa mereka
punya budget yang terbatas dari bisnisnya mereka, resource-nya terbatas, tapi ekspektasi untuk hasilnya luar biasa. Siapa yang seperti itu? Siapa yang di sini yang pemilik bisnis seperti itu? Oh, ada. Oke, Trey. That's awesome. Gak masalah, gak ada masalah. Karena memang kita harus dibiaya berpikir besar, think big. Tapi harus diikutin juga dengan usahanya, dengan apa yang kita bisa lakukan. Okay. Kenapa ini jadi satu tantangan tersendiri? Karena gini, banyak perusahaan mereka udah menghabiskan banyak uang untuk marketing, tapi hasilnya itu nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Bukan karena budget marketingnya. Kalau saya ngomongin tentang budget marketing, berapa sih budget marketing yang besar atau berapa sih budget marketing yang kecil? Yang saya bilang limited budget itu definisinya apa sih? Kira-kira apa menurut teman-teman? Definisi budget marketing yang terbatas. Kira-kira berapa? Oke. Menurut saya, kalau budget marketingnya Bapak Ibu masih di bawah 500 juta per tahun, berarti itu kita masih masuk yang nggak punya budget. Okay. Kalau 500 juta sampai 5 miliar, ya mungkin budgetnya oke lah. Okay. Kalau di atas 5 miliar, selamat, Anda punya opsi yang sangat banyak. Okay. Lebih banyak daripada kebanyakan dari bisnis-bisnis yang baru berkembang. Coach, tapi kalau 500 juta per tahun, itu berarti sekitar 40 jutaan sebulan loh. 40 juta sebulan itu besar atau kecil? Tergantung gitu ya. Sedikit backstory. Saya mulai karir itu dari sekitar 2007. Okay, waktu itu saya bekerja di satu event organizer di Indonesia. Dan mereka selalu beriklan. Beriklannya di mana? Mereka beriklan di media cetak. Media cetaknya media nasional. Okay, mungkin ada yang tahu namanya Kompas. Okay, dia selalu pasang iklan di situ untuk eventnya. Setiap kali kita pasang iklan, satu hari biayanya itu sekitar 40 jutaan. Ikan kolom gitu ya, kolom. Ini 2007. Satu hari 40 jutaan. Okay. Dan mereka bisa promote seminggu 3 kali. Besar kecil? Iklannya bukan iklan yang besar loh, bukan satu halaman gitu ya. Ini adalah zaman-zaman kemasan media cetak di mana dulu tebal banget gitu ya. Kalau sekarang, kemarin saya beli media yang sama, itu sekarang udah lebih mahal, tipis lah. Udah nggak ada isinya gitu ya. Jadi yang dulu kecil biayanya 40 jutaan. Ini 2006-2007. Berarti kalau saya hitung-hitung, kalau sekarang saya hitung, mungkin mereka habisin sekitar 200-300 juta sebulan. Besar atau kecil? Di era kita sekarang, kita punya privilege yang akhirnya jadi bumerang buat kita. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke dunia digital, kita dimanjakan dengan biaya yang terlalu kecil. Saya pun termasuk orang yang di awal-awal melakukan tindakan yang salah. Kenapa? Saya bilang, kalau kita bisa kita beriklan di Google, bisa mulai dari 10.000 per hari. Sebulan 300.000. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang menggunakan hal tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menganggap bahwa kalau budgetnya jutaan itu jadi besar. Saya termasuk salah satu orang yang membuat kesalahan tersebut. Gitu ya. Kenapa? Seberapa kecil budgetnya, apapun budget yang kita mau keluarkan, seberapa besar budgetnya, ekspektasinya tetap sama. Ekspektasinya selalu besar. Nggak ada tuh yang pakai bilang, saya mah modalnya kecil, budgetnya kecil, ya ekspektasinya ya cukup lah gitu. Nggak ada. Sepanjang pengetahuan saya nggak ada. Mereka selalu bilang, saya udah spend budget. Kenapa hasilnya nggak ada? Terus saya lihat, ya kalau ngeliat kayak gitu pasti emang nggak dapet sih. Pasti nggak besar gitu ya. Pasti hasilnya ya begitu aja. Nah, jadi setelah saya ngobrol sama banyak bisnis, saya ngeliat, kayaknya bisa nggak saya bantu untuk bisnis, untuk mereka bisa berkembang di dunia digital marketing dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itulah webinar ini dilakukan. Ini adalah webinar kita yang pertama.
kita lakukan untuk pembahasan ini. Bentuknya adalah akan lebih banyak tanya jawab. Kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom Q&A di bagian bawah ada Q&A. Jangan masukin di chat karena saya biasanya suka minta respons di chat, takutnya jadi ketutup gitu ya. Kita akan menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk membahas gimana kita punya pola pikir marketing yang tepat. Karena pada akhirnya marketing, saya mesti kasih tahu di awal, pada akhirnya marketing adalah budget marketingnya Anda pasti besar. Pada akhirnya. Kenapa pada akhirnya akan besar? Karena kita memang harus spend more untuk earn more. Oke, sejauh ini saya belum bisa menemukan perusahaan yang akhirnya tidak menggunakan budget marketing dan perusahaannya tambah besar. Semua perusahaan yang saya ketemuin, mereka akhirnya menggunakan budget marketing yang luar biasa besar untuk membuat perusahaannya jauh lebih besar lagi. Karena mereka berpindah dari tadinya pakai hook marketing, sekarang mereka pakai measured marketing. Apa itu hook marketing? Apa itu measured marketing? Pernah tahu hope marketing? Hope, H-O-P-E. Hope itu harapan. Marketing, pemasaran penuh dengan pengharapan. Artinya apa? Ya udahlah, saya udah pasang iklan di koran. Mudah-mudahan yang beli banyak. Saya pasang billboard yang besar di tengah jalan. Mudah-mudahan omsetnya naik. Saya menggunakan iklan di Meta. Mudah-mudahan nggak boncos. Semuanya mudah-mudahan. Ada yang seperti itu? Ya mudah-mudahan, ya. Ada beberapa yang bilang, ya rezeki udah diatur. Menurut saya, bukannya nggak setuju. Saya setuju, tapi ada usaha yang kita harus lakukan. Makanya saya menggunakan yang namanya measured marketing. Measured marketing itu apa? Measured marketing, rumusnya cuma satu. Every dollar out, $2 or $20 receive. Setiap $1 keluar, $2-20 kembali. Artinya, kalau kita melakukan marketing, setiap kali kita melakukan aktivitas marketing, kita harus bisa ukur pengembaliannya itu berapa banyak. Nggak semudah itu untuk melakukan ukurannya, tapi bisa dilakukan dan itu adalah cara kita untuk membuat bisnis kita bisa berkembang. Karena kalau kita bisa bilang, nggak usah 2-20 kali kembalinya, bilang deh 1,5 kali aja kembali. Jadi keluarin 1 juta dapat 1,5 juta. Keluarin 2 juta dapat 3 juta. Keluarin 10 juta dapat 15 juta. Keluarin 20 juta dapat 30 juta. Keluarin 100 juta dapat 150 juta. Kalau kita bisa ukurin gitu aja, maka bisnisnya kita gimana? Kalau kita keluarin 1 miliar, dapatnya 1,5 miliar. Berarti 500 juta sendiri untungannya. Tapi harus keluar 1 miliar dulu. Kalau mau dapetinnya 500 juta, nggak bisa keluarnya cuma 10 juta. Nangkep maksudnya? Dan disitulah dimana kita ngomongin tentang measured marketing. Karena teman-teman di sini harus sadar juga bahwa kita itu lagi di era dimana mendapatkan pelanggan ini saat ini adalah masa yang paling membingungkan untuk dapetin pelanggan. Nggak ada masa sesulit ini. Pada saat kita beriklan, sekarang teman-teman banyak yang menggunakan media sosial. Dibilang attention span-nya kita saat ini itu lebih rendah daripada ikan mas koki. Kata ikan mas koki itu sekitar 3 detik, kita punya itu udah sekitar 2, sekian detik. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa menarik perhatian dari pelanggannya kita, maka kita nggak bakalan diingat. Contohnya, siapa di sini yang udah buka sosial media sejak pagi? Ada di sini? Yang tadi pagi lihat udah, oke. Pertanyaannya, tadi nonton ini apa? Udah berapa banyak video yang ditonton? Berapa banyak konten yang dilihat? Perusahaannya dari mana? Ada yang masih inget? Atau udah yang, tadi ada, kayaknya saya ngeliat ini deh. Oh itu tahun kemarin gitu ya. Oh bukan, itu kemarin. Yang hari ini tuh promosinya beda lagi. Kita pun nggak sadar atau kita nggak tahu apa yang kita sedang cari saat ini. Yang kita lagi lihat itu apa. Makanya dibilang mendapatkan pelanggan itu sulit. Dan marketing saat ini menjadi lebih tricky karena untuk kita engage dengan marketingnya, engage dengan orang-orang yang kita
mau jangkau, baik itu calon pelanggan ataupun pelanggan kita sendiri, caranya sulit. Kenapa saya bilang caranya sulit? Karena pada saat kita mau terhubung lagi dengan pelanggan, coba teman-teman di sini tulis, kalau misalnya teman-teman mau terhubung dengan pelanggannya teman-teman, media apa yang teman-teman gunakan? Kalau mau terhubung, baik itu calon pelanggan ataupun pelanggannya. Kira-kira menggunakan media apa? Kalau teman-teman mau terhubung dengan calon pelanggan atau pelanggannya teman-teman, menggunakan media apa? WhatsApp, sosmed. Mungkin awal-awal ada yang bilang, oh kita pakai email. Di sini ada yang masih pakai email? Atau udah lupa email itu apa? Udah nggak punya email gitu ya? Email adalah teman baiknya marketer. Kita sebagai pembisnis, kita sebagai pemasar, teman baiknya kita adalah email. Kenapa? Karena email biayanya paling pocket friendly. Setiap kali kita kirim email, kita bayar kalau kita marketer. Saya punya database di tempatnya saya. Kita punya sekitar 100.000 database. Untuk 100.000 database, kalau saya mau broadcast, saya mau kirim pesan kepada 100.000 orang ini, 100.000 email, saya butuh biaya itu sekitar $60. Atau sekitar, sekarang dolarnya lagi tinggi, jadi sekitar ya 1 jutaan lah. 1 juta rupiah. Berarti satu kali saya kirim email, biayanya adalah 10 perak. Karena saya punya 100.000 database. Sejauh ini bisa mengerti. Besar atau kecil? 1 juta. Tergantung gitu ya. Tapi itu adalah email yang banyak teman-teman di sini udah gak gunakan. Udah gak gunakan, terus gimana? Apalagi cara kita terhubung? WhatsApp. WhatsApp mantep banget itu WhatsApp. Betul gak? WhatsApp, kalau kita pakai WhatsApp yang biasa, yang kita pakai di handphone WA bisnis atau WhatsApp di aplikasi, kita nggak bisa broadcast ke 100.000 orang. Udah pasti definitely WhatsApp-nya bakalan blok nomor kita. Kalau mau ya dibagi-bagi lah. Ada beberapa perusahaan yang saya tahu mereka bagi-bagi, satu handphone itu 1.000 nomor bisa broadcasting. Dan itu pun mereka broadcasting menggunakan WhatsApp yang konvensional. Kita butuh waktu karena setiap kali kita kirim ada waktu jeda supaya kita nggak terdeteksi spamming. Kalau nggak gimana? Kalau nggak kita harus pakai WhatsApp API. WhatsApp API, setiap kali kita kirim pesan, satu orang kepada satu orang, satu kali kirim pesan itu sekitar Rp600 per satu kali kirim pesan. Jadi kalau saya punya 100.000 database, kalau saya mau kirim pesan kepada mereka, maka butuh sekitar 100.000 kali 600, berarti sekitar 60 juta. Email 1 juta, WhatsApp 60 juta. Jadi pilih yang mana? WhatsApp dong, semua orang pakai WhatsApp soalnya. Kalau database-nya kita kecil, bersyukurlah. Tapi kalau database-nya kecil, kita nggak bisa besar. Gitu ya. Jadi database-nya kecil nggak bisa besar. Database-nya besar, biayanya mahal untuk manage-nya. Jadi gimana? Jadi pilih yang mana? Yang besar atau yang kecil? Saya tetap pilih yang besar, gitu ya. Di sini ada yang bilang, oh kalau gitu kita pakai sosial media. Wah, sosial media. Bagus banget ya sosial media. Bagus banget. Kita bisa dapetin followers, minta mereka untuk follow dan segala macam. Tapi tahukah teman-teman kalau kita di sosial media, dari jumlah followernya kita, yang lihat itu jumlahnya semakin kecil. Terutama kalau kita ngomongin dari platformnya adalah Meta platform, Instagram atau Facebook atau Threads. Threads masih sedikit baik hati karena mereka baru. Instagram, kalau kita punya 100.000 follower di akunnya kita, yang lihat postnya kita mungkin sekitar saat ini ya, mungkin sekitar 2-5%. Sama seperti email. Setiap kali kita kirim pesan atau kita kirim konten, yang lihat lebih sedikit. Kenapa? Karena kata Meta, kalau mau jangkau ke followernya, ya bayar dong, remarketing, retargeting, bayarin iklan untuk budgetnya mereka. Apalagi? WhatsApp, sosmed, TikTok, semua platformnya sama. Dan ini jadi satu tantangan tersendiri. Nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan yang cukup cepat untuk kita bisa menjangkau orang-orang yang tepat.
Kenapa saya kasih tahu ini? Supaya kita punya ekspektasi yang sama di dunia marketing. Marketing is good, oke? Saya suka banget dengan dunia marketing. Namun kita selalu punya tantangannya. Gimana caranya supaya kita yang mau menjalankan marketing bisa menjangkau orang yang lebih tepat, dan gimana caranya membuatnya lebih terstruktur, oke? Itu yang saya pengen bahas di sesi kita pada siang hari ini. Karena saya bayar satu, oke? Untuk melakukan marketing ada 3 fase messaging campaign, 3 fase marketing campaign. Okay? Kita harus membuat 3 fase ini di bisnisnya kita. Okay? Fasenya apa? Yang pertama adalah curiosity, yang kedua adalah enlightenment, yang ketiga ada commitment. Curiosity, enlightenment, dan commitment. Okay? Yang pertama adalah curiosity. Apa itu? Dalam pemasaran kita, awalnya kita harus membuat orang tertarik dulu dengan bisnis kita. Orang pengen tahu dulu, apa sih? Atau orang bilang awareness. Okay? Orang harus aware dulu bahwa kita itu ada. Karena kalau orang nggak aware bahwa kita ada, that's it. Supaya gak bakal bisa bekerja kemana-mana. Jadi yang pertama adalah bangun curiosity dari orang-orangnya. Bikin konten di sosial media, bikin penawaran lead magnet, semuanya itu ada dari curiosity. Supaya orang kenal dulu. Yang kita lakukan di Toffee Dev, oke, teman-teman yang ada di sini biasanya sudah pernah terkenal dengan kita, terhubung dengan kita terlebih dahulu. Itu adalah fase kita curiosity. Karena kalau orang nggak tahu kita siapa, nggak mungkin kita dengerin. Oke? Jadi terima kasih juga sama teman-teman yang sudah ikut ke webinar ini. Karena teman-teman dari sisi curiosity, teman-teman awalnya curiosity, yang keduanya adalah teman-teman masuk ke enlightenment. Enlightenment ini kita buat jadi lebih dekat. Karena kalau udah tertarik, udah tahu, mau tahu, kita butuh membuat mereka jadi lebih dekat lagi dengan kita, dengan bisnisnya kita. Gimana kita bikin di fase yang kedua, yaitu kita buat mereka mau mengenal kita jauh lebih dalam. Enlightenment dibilangnya. Okay? Setelah mereka enlight, jadi tadi pertama curiosity, kedua enlight, yang ketiga baru komitmen. Okay? Baru mau terhubung, baru mau menjalin kerjasama. Okay? Kalau kita nggak pakai ketiga hal ini, kita miss di salah satu bidangnya. Okay? Apa yang terjadi? Kalau kita hanya kasih komitmen ini identiknya dengan sales. Kalau kita jual. Padahal mereka nggak kita bangun curiosity-nya, okay? Maka orang nggak bakal beli. Kecuali kalau harganya kita ada low ticket atau harganya kita jauh lebih murah. Harga-harga retail biasanya mereka langsung jualan. Kita bisa lihat di iklan di TV, iklan di billboard. Mereka yang harganya jauh lebih murah, mereka nggak mungkin bangun dari curiosity, lalu ke enlightenment, lalu ke komitmen. Okay? Karena menurut mereka yang panjang banget fasenya. Ya harganya saya cuma 1.000 rupiah satu pieces. Okay? Kalau kita bikin kayak begitu, biayanya jadi jauh lebih besar. Tapi sebagian besar dari teman-teman di sini, kalau misalnya produknya harus perlu dijelaskan dengan lebih detail, harus punya pricing yang lebih premium, maka kita harus lewatin 3 hal tersebut. Curiosity, enlightenment, dan komitmen. Kalau misalnya kita cuma enlightenment doang, kita buat mereka lebih dekat dengan kita. Apa yang terjadi? Kita nggak pakai curiosity, kita nggak pakai komitmen. Artinya ya kita kasih konten doang. Edukasi, bikin mereka tertarik, tapi nggak pernah close. Okay? Ini ada tantangan yang banyak dihadapi oleh content creator saat ini. Content creator tantangannya apa? Mereka udah punya followernya banyak, tapi mereka nggak pernah bangun komitmen. Artinya mereka nggak pernah membuat mereka untuk membuat followernya mereka itu beli produknya. Akhirnya revenue-nya nggak ada. Kalau revenue-nya nggak ada, ya nggak peduli seberapa banyak followernya mereka, pada saat nggak ada revenue, bisnisnya tutup juga. Okay. Yang lebih parah adalah kalau mereka cuma masukinnya di curiosity doang. Yang penting viral, yang penting ramai, yang penting tahu kita ada. Apa yang terjadi? Nggak ada enlightenment, nggak ada komitmen.
Akhirnya ya udah viral seviral-viralnya, punya follower jutaan orang, subscriber, tapi gak ada yang beli atau kita gak punya produk yang kita tawarkan, ya udah selesai di situ juga. Oke. Jadi sebagai pemasar kita harus punya ketiga hal ini. Oke. Jadi curiosity, komitmen, enlightenment, dan juga komitmen. Oke. Pada saat kita membuat orang-orang tertarik dengan produknya kita, oke, akan membangun confidence dari pelanggannya kita dan akhirnya membangun komitmen untuk mereka menggunakan produknya kita. Oke. Ini adalah fase dasarnya dulu. Oke, fase dasar dari marketing. Supaya teman-teman tahu, berarti step pertamanya apa? Kenapa saya bilang ini? Karena banyak yang ketemu sama saya pada saat kita meeting, mereka bertanya gini, Coach, saya perlunya adalah SEO, saya perlunya adalah ads, saya perlunya adalah location based marketing. Okay? Tapi mereka nggak pernah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan untuk bisnisnya mereka. Okay? Jadi goalsnya adalah setelah webinar ini teman-teman juga tahu gimana caranya membangun marketing campaign yang lebih maksimal untuk bisnisnya teman-teman. Okay? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini tuh saya gambarkan seperti ini. Gambarannya itu adalah kampanye yang kita lakukan itu seperti rumah ini. Okay. Kalau Anda ngelihat rumah ini, rumahnya bagus, ada tangga di depannya, oke, lalu ada teras, terus ada pintu depannya. Okay. Nah, tangga depan itu adalah curiosity. Bikin orang tuh pas ngelihat rumahnya mereka mau naik tangga. Okay. Setidaknya mereka mau, tangganya bisa dinaikin ya gitu ya. Terus begitu mereka naik tangganya, terasnya itu adalah enlightenment. Mereka bisa nongkrong dulu, bisa kenalan dulu lebih jauh gitu. Okay? Dan pintunya itu adalah komitmen. Kalau misalnya mereka udah tertarik, silakan masuk ke dalam rumah. Okay? Ini adalah cara kita melakukan marketing. Dan rumah yang seperti ini adalah rumah yang Anda ingin ikutin. Anda bisa datang ke situ, Anda bisa naik ke tangga depannya, lalu Anda bisa berdiri di depan, lalu diajakin untuk masuk ke dalam. Tapi kebanyakan bisnis, mereka nggak bikin rumahnya begini. Mereka bikin rumahnya seperti ini. Ada pintunya ditutup. Sorry, nggak bisa buat semua orang. Okay? Mau masuk, entar dulu. Nggak bisa. Terasnya sempit, mau tahu lebih banyak, nggak bisa. Ini udah ada special VIP people. Ya udah datang sini, sorry kalau nggak kenal kita siapa, nggak bisa masuk. Okay? Terus nggak ada tangga depannya yang parah lagi. Jadi kalau mau ke sana harus mereka yang atletis. Mereka udah ngerti, mereka harus bisa loncat ke dalam rumahnya. Apakah Anda mau masuk rumah seperti itu? Tergantung siapa yang di dalamnya. Okay? Dan yang lebih menarik lagi adalah banyak banget orang yang menggunakan metode seperti ini untuk bisnisnya mereka, tapi tetap ramai. Sayangnya nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Maksudnya apa? Kalau Anda adalah influencer, Anda adalah orang selebriti, Anda adalah orang perusahaan besar, big corporate, multinational company, banyak dari mereka menggunakan metode ini. Okay? Mereka bikin pintunya kecil, terasnya kecil, gak ada tangganya, tapi orang tetap ngantri di tempatnya mereka. Kenapa? Karena mereka sangat besar. Sebagian besar dari kita, sayangnya kita diajarkan untuk menjadi mereka. Dibilang, oh bisa lah, lihat tuh perusahaan multinasional ini. Mereka melakukan hal ini, kita juga bisa lakukan hal yang sama. Cuman mereka lupa bahwa itu ada perusahaan besar. Kalau kita yang kecil gimana? Kalau kita yang baru mulai gimana? Apa yang harus kita lakukan? Okay. Jadi gimana caranya? Dalam kesempatan ini saya minta waktu 15 menit untuk saya bisa meng-enlight teman-teman, memberikan satu gambaran gimana caranya untuk membangun curiosity-nya. Mau belajar untuk gimana caranya kita membangun curiosity-nya pertama kali. Oke, yang mau belajar gimana cara untuk narikin curiosity-nya dengan cara yang paling mudah, ketikkan 1 di kolom chat. Gimana kita membangun curiosity dari pelanggannya kita. Oke, boleh ambil buku catatan. Kalau Anda belum punya buku catatan, ini adalah saatnya mengambil buku catatannya. Kalau enggak, Anda hafalkan. Oke? Saya menggunakan satu yang namanya Story Brand Soundbite Strategy. Story Brand Soundbite Strategy. Oke?
Apa itu? Ini adalah langkah pertama atau hal pertama yang didengar oleh pelanggannya kita. Okay? Dan ini adalah fondasi dasar dari semua yang kita bangun. Okay? Soundbite strategy ini ada 5. Nih. Disingkatnya sebagai PEACE framework. Okay? Ada problem, empathy, answer, change, dan end result. Okay? Untuk membangun rasa keingintahuan dari pelanggannya kita selalu mulai dari problem. Kenapa? Karena tanpa masalah, orang nggak bakal menoleh. Okay. Strategi ini diambil dari brand script atau story script. Siapa di sini suka lihat cerita atau nonton cerita atau nonton film? Okay. Kapan film baru dimulai? Kapan film itu mulai? Kapan film itu dimulai? Pada saat ada scene masuk dari motion picture apa, itu filmnya mulai. Sebenarnya enggak. Okay? Itu baru opening. Okay? Film baru dimulai pada saat problemnya muncul. Coba Anda lihat, kalau Anda suka nonton film gitu ya, Anda bayangin gini, Anda nonton film drama. Okay? Film drama, Anda duduk gitu ya di bioskop, terus Anda nonton filmnya, ceritanya ada satu pria masuk ke kafe, ketemu satu wanita, okay, lalu kenalan, lalu mereka pacaran, lalu mereka menikah, mereka lalu punya anak, anaknya besar, lalu mereka hidup bahagia kini dan sepanjang masa. Film selesai, 2 jam. Apa perasaannya Anda? Jadi gimana tadi? Jadi ceritanya apa? Ada laki-laki ketemu perempuan, menikah, terus ini 2 jam, terus gue ngapain nih 2 jam ya? Filmnya kira-kira bagus atau jelek? Ada orang bilang, ya kayaknya gue menghabiskan waktu 2 jam. Saya menghabiskan waktu 2 jam untuk nonton sesuatu yang gak menarik. Okay? Bandingkan kalau misalnya Anda masuk ke satu bioskop, sama scene-nya gitu ya. Ada laki-laki masuk ke dalam restoran, ketemu sama perempuan, okay? Kenalan, tapi gak sempat ambil nomor teleponnya. Okay? Terus perempuan ini harus buru-buru pergi. Yang laki-laki ini jadi penasaran, siapa dia? Kenapa gak dapetin nomor teleponnya? Tapi dia tahu dia harus pergi ke rumah orang tuanya karena adiknya yang sedikit menyebalkan punya special announcement yang semuanya diundang untuk datang ke rumah orang tuanya. Dia udah gak seneng banget sama adiknya karena ada family problem di situ. Okay? Tapi akhirnya dia pergi ke rumahnya. Lalu di rumahnya ada perempuan yang tadi dia temukan di restoran. Dan ternyata perempuan tersebut adalah calon istri dari adiknya. Di situ baru ada filmnya. Oke. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya dia tokoh utamanya bakalan yang perempuan menikahnya sama siapa? Adiknya atau kakaknya? Okay. Konfliknya ada apa? 2 jam rasa keingintahuan kita yang adrenalinnya kita atau curiosity kita itu dipacu. Okay. Itu adalah film. Sama halnya dengan marketingnya kita. Kalau semuanya baik-baik saja, okay, gimana? Ya baiklah. Butuh ini nggak? Ya kalau mau pakai ya boleh, nggak juga apa-apa. Life is good bro, tenang aja. Okay. Apa yang terjadi? Ya pelanggan juga, life is good bro, tenang aja, nggak usah pakai juga apa-apa. Pada saat Anda bangun curiosity, Anda harus mulai dari masalah, problem. Okay. Apa tantangan yang dihadapi oleh pelanggan Anda? Okay. Semakin real tantangan tersebut, semakin mereka ingin masuk ke dalam dunianya Anda. Karena mereka pengen tahu gimana caranya, apa yang dilakukan. Okay. Itu ada yang pertama, problem. Okay. Setelah Anda memberitahukan problemnya, Anda masuk ke yang kedua adalah empathy. Empathy itu adalah
Anda merasakan apa yang mereka rasakan. Orang ini lagi merasakannya apa. Okay. Lalu yang ketiga ada A, answer. Okay. Answernya ini apa? Ini adalah produknya Anda. Anda punya jawaban untuk masalah yang mereka hadapi. Jawabannya harus sama dengan masalah di awal. Okay. Kalau misalnya tadi masalahnya Anda adalah gimana cara meningkatkan bisnis. Saya punya cara untuk bisa meningkatkan bisnisnya Anda. Saya punya program untuk meningkatkan bisnisnya Anda. Okay. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah change. C yang keempat adalah change. Change ini adalah apa yang bakal terjadi pada orang tersebut. Dan yang kelima adalah E-nya itu adalah end result. Hasil akhirnya itu apa? Okay. Ini adalah Peace Framework. Dibuat oleh satu orang namanya Donald Miller dari Story Brand. Dan kalau Anda sudah mengisi semuanya, okay, 5 soundbites ini, 5 Story Brand soundbites ini akan mengajak mereka untuk masuk ke dalam bisnisnya Anda, ke dalam dunia Anda. Okay. Kenapa ini bekerja? Okay. Ada yang tanya, bener ini bisa bekerja sih? Ini adalah satu strategi yang sudah digunakan ribuan tahun oleh orang-orang penulis, orang-orang di TV, di dunia cerita. Mereka menggunakan cerita untuk membuat orang masuk ke dunia mereka. Okay. Dan cerita adalah satu gimana caranya paling mudah untuk membuat orang terhubung dengan bisnisnya Anda. Okay. Dan 5 soundbites ini sudah dibuat berdasarkan dari cerita. Kalau tadi Anda perhatikan, di awal ada satu orang. Okay. Orangnya ini pelanggan Anda. Mereka tiba-tiba punya masalah. Mereka jatuh ke dalam lubang. Okay. Dan di situ Anda muncul sebagai seorang guide, datang dengan empati, membantu mereka untuk memecahkan masalahnya, untuk mereka keluar dari lubangnya. Sehingga mereka bisa diselamatkan dan akhirnya hidup senang kini dan sepanjang masa. Itu adalah Peace soundbites-nya Anda. Okay? Dan ini adalah dasar dari marketingnya Anda. Kalau Anda tadi ngelihat dari curiosity, enlightenment, dan commitment, okay? Gimana cara melengkapi marketing message-nya Anda? Langkah awalnya adalah dengan soundbite-nya. Mulai dari soundbite-nya Anda. Okay? Ada Peace soundbites. Dan dalam perjalanan kita, ada banyak hal gimana kita membawa mereka dari curiosity jadi enlightenment, dari enlightenment jadi commitment. Okay? Kalau Anda mau screenshot, ini adalah saat yang paling baik untuk Anda screenshot. Ini adalah hal-hal yang perlu Anda lakukan dalam marketingnya Anda. Di sini ada 10. Udah screenshot? Okay? Saya kasih kesempatan untuk screenshot. Berikutnya, dari enlightenment ke commitment. Okay? Ini ada 9 lagi. Jadi total ada 19. Okay? Yang bisa Anda lakukan untuk marketingnya Anda, untuk membuat mereka terhubung dengan bisnisnya Anda. Okay. Ada minta Peace soundbites-nya diulangin. Okay. Ini adalah Peace soundbites-nya. Okay? Anda bisa screenshot untuk Peace soundbites-nya. Sekali kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa ketikkan di Q&A. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya teman-teman. Okay. So far so good? Okay. Dari 19, saran saya Anda nggak perlu mengerjakan 19-nya. Okay? Nggak perlu jalanin semuanya. Okay? Anda bisa jalanin sekitar 4-5 di awal. Kenapa nggak 19-19-nya? Okay. Karena kalau Anda mengerjakan 19-19-nya, bisnisnya Anda udah keburu tutup duluan sebelum semuanya selesai. Okay. Karena Anda mengharapkan untuk bisa membuat semuanya. Enggak. Setiap bisnis butuh sekitar 4-5 yang Anda perhatikan. Kayaknya ini pas banget buat saya. Yang ini harus kita lakukan di awal. Dan ini mulainya dari mana. Okay. Sarannya saya, mulainya dari mana? Mulainya selalu dari nomor 1. Okay. Mulai dari 1 itu apa? Brand script dan soundbites. Okay.
bisnis Anda butuh pesan marketing yang tepat, butuh fondasi untuk pemasarannya Anda. Karena dari brand script dan pitch soundbites, semuanya mengikuti dari dasar tersebut. Okay? Banyak banget bisnis yang datang ke tempatnya kita, mereka mulai dari, coach, saya butuh social media post. Oke, social media post. Sekarang era dimana, saya suka banget era sekarang, karena social media post gak pernah semudah ini sebelumnya. Kita bisa masuk ke ChatGPT atau Claude atau even Canva. Kita bisa bikin kontennya dengan sangat mudah. Betul. Pertanyaannya adalah hasilnya gimana? Kontennya apa yang mau kita buat? Kalau kita nggak punya controlling ideas-nya, kita nggak punya brand script-nya, kita nggak punya pitch soundbites-nya, maka social media post-nya ya ikutin tren. Katanya ikutin tren. Lagi ngetrennya apa? Yang lagi ngetren adalah joget-joget. Terus bisnis Anda disuruh joget-joget. Yang lihat banyak, tapi hasilnya apa? Atau ada yang datang kepada kita, mereka bilang, coach, saya belajar dari satu ini, mereka perlu bikin lead generation, lead magnet. Saya juga mau bikin lead magnetnya. Oke, lead magnetnya untuk apa? Isinya mau apa? Kalau hasil awalnya nggak jelas, maka mereka juga nggak tahu goalsnya itu mau kemana. Atau yang bilang, saya butuh kita tulis buku. Siapa di sini mau tulis buku? Buku adalah salah satu yang sangat bagus untuk ningkatin komitmennya, karena ini membangun trust. Tapi mereka nggak tahu strateginya. Mereka tulis buku, bukunya udah jadi. Bukunya nggak pernah dibaca sama orang-orang. Kenapa? Karena bukan satu hal yang membuat mereka nggak tahu curiosity-nya, mereka nggak tahu enlightenment-nya, mereka cuma mau di komitmennya. Anda perlu strategi secara menyeluruh. Jadi tujuannya saya mengikuti setelah Anda mengikuti webinar ini, Anda tahu langkah pertama apa yang harus Anda lakukan, apa yang bakal jadi langkah pertama dari bisnisnya Anda, supaya Anda nggak lagi cuma ngomongin budget marketing. Budgetnya besar atau kecil relatif, tapi Anda bisa tahu setiap kali Anda mengeluarkan budget marketing, Anda harus tahu ekspektasi pendapatannya itu seberapa besar. Platform apa, metode apa yang Anda gunakan, menggunakan website, SEO, ads, local boost. Strategi-strategi ini sangat bagus, terutama kalau digunakan secara keseluruhan, bukan hanya fokus di satu bidang. Bukan hanya fokus, saya udah pakai SEO. Kalau saya pakai SEO, bisnisnya saya bakal meledak. Enggak. Sangat jarang saya menemukan bisnisnya cuma fokus di satu. Sekarang lagi banyak dibicarakan menggunakan marketplace. Siapa di sini yang menggunakan marketplace? Ada yang menggunakan marketplace? Siapa yang berpikir mau keluar dari marketplace? Saran saya, jangan keluar. Tapi coach, biayanya besar banget, bisa sampai 30. 2 tahun lalu saya ketemu sama 2 tahun atau 3 tahun lalu saya ketemu dengan para agency owner dari dunia yang lain. Mereka banyakan dari Eropa dan dari Amerika Latin. Dan saya nanya sama mereka, gimana? Apa cara mereka yang paling efektif untuk bisnis? Jawaban mereka adalah marketplace. Marketplace mereka ya namanya yang A itu kan, yang besar. Terus saya tanya, berapa komisinya buat di sana? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk di marketplace sana? Secara keseluruhan, kira-kira berapa? Ada yang bilang kemarin, kalau di negara-negara itu tuh sekitar 5%, 10%. Sama. Sama di atas kertasnya. Pada akhirnya, mereka bisa dipotong sekitar 50-60%. Jadi Indonesia, sekarang kita masuk ke 30. Kemarin saya ketemu sama banyak pembisnis, mereka bilang, udah potong sampai 20-30%. Saya bilang, tenang. Kita akan sampai ke 60%. Kalau Anda cuma stay di situ dan Anda cuma lihat angka di situ, maka bisa Anda nggak bakal mana-mana. Anda perlu strategi yang lebih lengkap untuk bisa membuat bisnis Anda berkembang. Ada merchantnya gila 20%, tenang, akan nyampe 60%. Kalau Anda memutuskan untuk keluar, percayalah, budget marketing Anda yang bakal suffer. Anda bakal punya pelanggan baru,
pertumbuhan bisnis Anda nggak bakal mana-mana. Kenapa? Karena marketplace, mereka mengeluarkan budget yang sangat besar. Dia udah invest di awal, membuat orang-orang datang ke dalam platformnya mereka, supaya Anda nggak perlu bayar semahal mereka. Okay. Tapi Anda harus punya strategi lengkapnya. Okay. Yang jadi kesalahan adalah banyak di bisnis di Indonesia yang menjadi kesalahan mereka adalah mereka hanya fokus di satu platform. Okay. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Sambil saya menunggu, kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa masukkan sekarang. Okay. Sambil menunggu pertanyaannya, boleh saya share apa yang bisa Anda lakukan kalau misalnya Anda suka dengan seperti ini. Saya tahu ini adalah online. Kita ada sekitar 50 orangan di dalam satu webinar ini. Mungkin ada punya pertanyaan yang lebih detail mengenai bisnisnya Anda, mau konsultasi, mau bertanya dan segala macam gitu ya. Tapi tempatnya mungkin nggak pas. Okay? Boleh saya share sedikit program yang kita buat yang mungkin bisa membantu teman-teman dengan biaya yang relatif lebih terjangkau. Boleh? Okay? Mungkin bukan semuanya, okay? Tapi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa saya butuh bantuan, saya butuh lebih lengkap identitasnya gimana, apa yang bisa kita lakukan, saya mau share sedikit program yang kita kerjakan. Okay. Jadi saya percaya banget dengan brand message. Okay. 15 tahun kita bantuin bisnis. Setelah 15 tahun saya ngeliat kenapa ada campaign yang berhasil, ada campaign yang nggak berhasil. Produknya sama, bisnisnya kurang lebih mirip, tapi kenapa ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Okay. Setelah saya pelajarin banyak hal, saya ketemu satu buku, judulnya Build a Brand Story, Build a Story Brand, Building a Story Brand. Ada yang pernah baca bukunya? Okay. Buku ini ditulis oleh Donald Miller, udah laku 1 juta kopi, diterbitkan sekitar 2017. Okay. Jadi saya baca bukunya dan saya ngeliat, this is the missing link. Bisnis salah karena mereka nggak punya cerita ke dalam bisnisnya mereka. Ceritanya nggak pernah dibangun. Okay? Di akhir tahun kemarin, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil license dari Story Brand untuk saya bisa share ke bisnis di Indonesia untuk mereka bisa mengaplikasikan Story Brand-nya. Karena ini adalah fondasi dasarnya dari bisnisnya mereka. Okay. Kalau mereka nggak menggunakan Story Brand atau mereka nggak punya cerita dasarnya, bisnisnya nggak mudah dimengerti oleh orang-orang. Orang nggak tahu apa yang dilakukan. Dan tantangannya bagi banyak pemilik bisnis, kita terlalu dekat dengan bisnisnya kita sehingga kita menggunakan kalimat-kalimat yang nggak dimengerti oleh orang lain. Akhirnya ya kita hanya dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Okay. Dengan begitu saya bantu banyak bisnis untuk mengaplikasikan Story Brand ke dalam bisnisnya mereka. Dan di bulan ini, bulan Mei, tepatnya minggu depan, kita akan mengadakan Brand Message Workshop di Tangerang. Okay, tanggal 16 Mei. Normalnya 10 juta. Tentu saja kalau Anda mau ikut ke Story Brand di Amerika, itu biayanya 2 hari workshop itu $1.500, okay, atau sekitar 25 jutaan. Di Indonesia jadi sekitar 10 juta, okay, untuk belajar langsung 1 hari. Di dalam Story Brand Message Workshop, apa yang Anda akan lakukan? Kita akan buat brand script berdasarkan dari Story Brand khusus untuk bisnisnya Anda. Kita akan membangun pitch soundbites-nya Anda. Okay. Kita membangun elevator pitch untuk bisnisnya Anda. Apa itu elevator pitch? Ini adalah 30 detik yang Anda katakan pada saat orang tanya apa yang Anda lakukan. Siapa yang udah punya elevator pitch? Siapa yang belum? Okay. Anda harus bangun elevator pitch untuk bisnisnya Anda. Dalam 1 hari kita akan bangun 3 hal ini. Dan juga kita bangun website framework untuk bisnisnya Anda. Dan juga lead magnet ideas creation. Okay. Jadi dalam 1 hari, cukup padat untuk 1 hari. Kita bahkan push untuk semuanya mengerjakan. Ini adalah workshop dan bukan seminar. Artinya Anda datang, Anda bawa bisnisnya Anda bekerja dengan sendirian atau Anda bisa ajak tim untuk bisa ikut ke dalam workshop ini supaya Anda punya base guideline-nya. Okay? Karena dari base guideline-nya ini, Anda akhirnya bakalan bisa membangun strategi marketing dari
curiosity, enlightenment, curiosity, enlightenment, dan komitmen. Setelah itu, kalau udah bikin brand message-nya, apa yang perlu Anda lakukan berikutnya? Anda perlu platform untuk marketingnya Anda. Platform apa yang Anda gunakan untuk pemasarannya Anda? Website, social media, bagaimana Anda mengelola marketing activity dari bisnisnya Anda? Di mana Anda mengumpulkan database dari pelanggannya Anda? Apakah database pelanggannya Anda itu adalah termasuk warm, cold, atau hot leads? Siapa pelanggannya Anda? Banyak bisnis yang saya temuin, mereka menggunakan satu tools yang namanya Google Sheet atau Excel. Semuanya ada di Excel. Ada Pak, nomor telepon, email, dan segala macam. Kapan diolahnya? Ya, gini dan semuanya masa ada di situ, nggak pernah diolah. Di Tovidev kita mempunyai satu platform, kita menggunakan kita namanya adalah Infinileads. Di Infinileads ini all-in-one marketing platform. Di situ kita bisa bikin landing page. Karena kalau Anda mau bangun lead magnet, Anda harus bikin landing page-nya supaya menarik datanya. Kalau Anda masuk ke dalam webinar ini, Anda masuk ke dalam satu halaman, lalu Anda masukin nama, email, dan nomor telepon. Itu menggunakan Infinileads, kita menggunakannya dalam satu platform kita. Jadi digunakan sebagai CRM. Setelah CRM, kita juga punya email management system di mana kita bisa menghubungi Bapak Ibu sekalian dalam beberapa hari. Mungkin teman-teman bahkan dapetin email dari kita, informasi baru, produk baru, announcement. Itu ada cara kita untuk terhubung dengan calon pelanggannya kita ataupun pelanggannya kita. Di Infinileads juga punya WhatsApp management system. Kalau Anda mau terhubung dengan WhatsApp ke pelanggannya Anda untuk bisa membangun komunikasi, kita bisa gunakan di Infinileads platform. Dan masih ada banyak lagi hal yang dilakukan di Infinileads, social media management, ads management, automation, Calendly, semuanya ada dalam satu platform. Jangan pusing, karena ini ada powerful platform. Sebagian besar kalian yang kita punya hanya menggunakan 10-20% dari platform tersebut. Tahun ini kita mau push supaya orang-orang bisa menggunakannya dengan lebih maksimal. Tapi platformnya sudah ada. Anda bisa buka di infinileads.id. Biayanya itu 997.000 per bulan. Jadi ini adalah biaya bulanan. Dan tentu saja kalau misalnya, jadi Anda butuh, saya bisa bantuin Anda di brand message workshop, membantu Anda untuk membangun brand message-nya Anda. Infinileads platform supaya Anda tahu di mana tempat marketingnya Anda berada. Semua tim Anda bisa menggunakan platform yang sama. Tapi semua tools tersebut akan percuma aja kalau nggak ada yang nge-guides, nggak ada yang bantuin Anda. Saya banyak ngomong sama tim saya, gimana caranya supaya semua kita bisa bantuin mereka lebih banyak. Karena saya tahu produk atau jasa yang dimiliki oleh teman-teman adalah produk atau jasa yang bagus banget. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi saya ngomong sama partner saya, ya udah, boleh nggak saya luangkan waktu 1 minggu, dalam 2 minggu, 1 kali saya luangkan waktu sekitar 1 jam untuk ngebantuin bisnis. Jadi yang ini waktunya nggak bisa dijual ke orang-orang, waktunya untuk ngebantuin bisnis. Boleh nggak? Jadi saya bilang, oke, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya adalah business is still business. Jadi harus ada apa yang dilakukan oleh orang yang mau ikut. Kalau mereka nggak mau mengerjakan ya percuma. Mereka nggak mau bikin brand message-nya ya percuma. Mereka nggak mau pakai platformnya ya percuma. Karena banyak orang ingin hasilnya besar tapi nggak mau melakukannya. Karena itu ya saya bikin kalau mau coach sama saya, biayanya itu 15 juta per bulan minimal. Tergantung dari bisnis, seberapa besar bisnisnya Anda dan apa yang Anda lakukan. Di business guides atau business coach ini apa yang kita lakukan? Goals-nya adalah kita aligning your goals, track your progress, dan Anda bisa bertanya. Bentuknya adalah group coaching. Dan kita juga punya satu acara namanya IDMC 2026, tanggal 4-5 Juni. Ini adalah expo/conference. Jadi Anda bisa mengetahui tools-tools terbaru dalam pemasaran. Anda bisa belajar dari para expert. Anda bisa ketemu content creator, affiliator,
Ini adalah pestanya marketers dan business owners. Anda bisa buka di idmc.co.id tanggal 4 sampai 5 Juni. Biaya tiketnya itu normalnya 997.000. Sekarang itu kalau nggak salah tadi pagi saya lihat sekitar 400 ribuan untuk harga early bird-nya. Anda bisa dapetin di idmc.co.id. Okay? Ini langkah yang bisa Anda lakukan untuk masuk ke level berikutnya dalam marketingnya Anda. Terlepas dari levelnya Anda udah di level, Anda udah complicated, atau Anda baru mau mulai. Okay. Ini adalah steps yang bisa Anda lakukan. Anda bisa mulai dari menggunakan Infinity platform, atau Anda mau, saya mau pakai coach deh, saya mau di guides supaya step by stepnya saya lebih terarah. Okay. Tapi saya mau kasih special offer. Boleh saya kasih special offer buat teman-teman di sini? Special offernya apa? Jadi special offernya untuk Anda yang mau menggunakan paketnya, oke? Kita punya brand message workshop. Anda bisa buka di ryankristo.id/workshop. Oke, di situ ada informasi lengkapnya. Tempatnya di mana tanggal 16 Mei itu 1 hari atau setengah hari? 1 hari, jam 9 sampai jam 4 sore. Oke, on-site bukannya online. Kita nggak bikin yang online untuk saat ini. Masih on-site. Oke, Infinite Platform. Anda akan mendapatkan 60 hari, jadi 2 bulan. Oke. Setelah Anda ikut brand message workshop, Anda aplikasikan ke Infinite platform. Anda bisa aplikasikan di situ. Bentuknya adalah do it yourself. Oke? Anda kerjakan sendiri. Okay. Dan setelah acara brand message workshop, Anda kita bisa berkonsultasi. Okay. Baru bisa diajak diskusi arah tujuannya mau kemana. Okay. Jadi selama 60 hari setelah brand message workshop, kita akan ketemu bi-weekly, 2 minggu sekali. Anda punya tugasnya, Anda yang mengerjakan, saya bantuin Anda untuk men-shape supaya tujuannya sama. Okay. Dan bonusnya, Anda akan mendapatkan IDMC khusus untuk Anda yang mendaftar hari ini di brand message workshop. Special today untuk hari ini, Anda bisa daftar di ryankristo.id/workshop. Khusus yang daftar hari ini, oke? Jadi tim bantuin cek untuk di tempatnya kita. Hanya yang daftar hari ini. Dari total 26.994.000, teman-teman cukup bayar di brand message workshopnya aja 800.000. Anda lihat di websitenya 800.000, Anda akan dapatkan spesialnya. Jadi kalau misalnya Anda daftar di luar dari hari ini, harganya tetap sama 800.000, tapi Anda nggak dapetin bonusnya. Bonusnya apa aja? Jadi bonusnya adalah Infinite sama 60 hari dan business guides atau coach. 60 hari bi-weekly kita meeting. Oke. Jadi untuk Anda yang mau mendaftar hari ini, Anda bisa masuk di ryankristo.id/workshop. Oke. Oke. Jadi itu adalah kalau misalnya teman-teman punya what's next? Apa yang harus Anda lakukan? Oke. Saya masih menunggu Q&A. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau apa yang jadi pertanyaan teman-teman, bisa tulis di Q&A atau saya kasih kesempatan, ada beberapa dari teman-teman yang gak tahu di mana Q&A-nya. Oke, ini adalah saatnya kesempatan untuk Anda masuk di chat. Anda bisa tanya di chat. Recordingnya. Oke. Recordingnya. Anda bisa ikut ke webinar kita yang berikutnya. Oke. Supaya Anda nggak kehilangan. Percayalah kalau Anda dikasih recordingnya, Anda nggak dengar juga. Oke. Jadi ikutilah. Anda bisa ikut ke webinar ini. Kita rencanakan untuk membantu teman-teman membangun marketing campaign-nya dengan lebih terarah, dengan lebih terstruktur. Oke. Nice. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya punya waktu sedikit lagi. Ini adalah fase dimana apakah saya terlalu jelas atau terlalu tidak jelas. Teman-teman harus kasih responsnya pada saya supaya saya tahu. Oke,
coach. Kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan ini. Oke. Ada dari Syarif. Oke. Tentang membangun story brand dengan sinkronisasi dengan sinkronkan pada GBP. Apa itu GBP? GBP adalah Google Business Profile. Gimana cara bangun story brandnya dengan GBP? Disinkroninnya gimana? Gini. Pada saat kita ngomongin tentang Google Business Profile ataupun semua yang berhubungan dengan Google, SEO, AI, generative AI, ini ada salah satu marketing yang kita sebut sebagai pool marketing. Pool marketing itu adalah gimana, jadi pool marketing itu apa? Pool marketing ini adalah gimana kita menarik orang-orang yang sudah kenal dengan bisnisnya kita atau sudah tahu bahwa kebutuhannya mereka itu apa, problemnya mereka itu apa. Jadi mereka butuh, saya butuh coffee shop terdekat. Masalahnya mereka apa? Mereka cari coffee shop. Dan mereka menggunakan Google untuk melihat coffee shop terdekatnya di mana. Coffee roaster nomor 1 di daerah sini, ada siapa aja? Mereka cari menggunakan Google ataupun menggunakan Maps. Setelah mereka menemukannya, apa yang mereka akan kerjakan? Mereka ngeliat dari profilnya, dari fotonya, dari deskripsinya. Oke. Di situ Anda bisa masukin story-nya, oke? Story yang banyak dilakukan sama orang-orang, apa yang diceritain ke orang-orang tersebut. Sebagian besar bahkan bilang gini, kami sudah buka sejak 1996. Dimulai dari kakek saya, lalu dilanjutkan kepada bapak saya, dan akhirnya ke saya. Dengan track record yang sudah terpercaya, kami memberikan produk kualitas terbaik. Itu yang biasanya ditulisnya di deskripsinya. Okay. Pendekatan story-nya gimana? Kalau kita menggunakan P soundbites, misalnya. P-nya apa? Problemnya apa? Problemnya adalah orang minum kopi hanya ingat pahitnya saja. Padahal ada seni untuk meminum kopi. Kami sudah mencoba 1000 beans, 1000 biji kopi, 1000 jenis biji kopi, dan kita menemukan ada rasa yang spesial dan ada rasa yang biasa saja, sampai kami ketemu dengan satu beans ini. Jumlahnya sangat terbatas dan hanya tersedia di tempat kami. Untuk Anda yang ingin merasakan biji kopi yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya, hingga membuat Anda jatuh cinta kepada kopi jauh melebihi minuman kopi sebelumnya, datang ke toko kami. Misalnya kayak begitu. Oke. Jadi di deskripsinya kita ngomongin tentang biji kopinya dari Sidikalang, dari Jawa Barat, dari Bali, Ethiopia, dan segala macam. Enggak, yang kita jual ada story-nya. Nah, itu ada salah satu cara gimana kita melengkapinya. Tapi menurut saya, story sangat powerful kalau Anda gunakan untuk semua marketing campaign yang ada. Google Business Profile hanya bagian kecil dari apa yang kita lakukan untuk marketing secara keseluruhan. Saya tahu beberapa dari Anda yang ikut ke webinar ini, sebagian besar terhubungan kita dari Google Business Profile. Oke. Saya mau kasih tahu sesuatu, Google Business Profile sangat powerful dan Anda harus menggunakan Google Business Profile. Tapi kalau Anda hanya fokus kepada Google Business Profile saja, Anda nggak bakal kemana-mana. Anda harus masuk ke level berikutnya. Kayak tadi ada yang tanya, hanya fokus di marketplace doang. Hey, marketplace is really good. Oke, kalau saya kasih tahu perhitungannya untuk marketplace, maka Anda akan tetap pergi ke marketplace, gak perlu bikin website, walaupun potongannya 60%, walaupun perhitungannya 80%.
kemungkinan besar Anda gak bakal keluar dari marketplace. Kalau Anda sudah tahu hitungan dari pembuatan website dan marketing dari website tersebut. Okay. Biaya membuat marketplace dan membangun marketplace semahal itu. Kecuali kalau Anda tahu rahasianya, Anda tahu caranya. Okay. Mudah-mudahan menjawab. Jadi sekali lagi, kalau Anda merasa bahwa Anda tidak tahu harus mulai dari mana, menurut saya dari workshop ini, inilah cara terbaik, cara tercepat untuk saya bisa terhubung dengan Anda dan kita bisa bertemu secara tatap muka, secara langsung. Anda bisa masuk di ryandisto.id/workshop. Oke. Oke. Nice. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak untuk waktunya dari teman-teman. Ingat sekali lagi, your marketing message dimulai dari 3 ini. Okay. Curiosity, enlightenment, dan komitmen. Mulailah dari curiosity. Gimana cara Anda membangun ketertarikan, rasa tertarik dari orang-orang yang belum mengenal Anda untuk bisa masuk ke dalam bisnisnya Anda. Lalu enlighten mereka, buat mereka percaya lebih banyak dengan bisnisnya Anda. Dan Anda bangun komitmen, Anda berikan cara untuk mereka bisa berkomitmen dengan bisnisnya Anda supaya mereka jadi pelanggan dari bisnisnya Anda. Sekian untuk webinar kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan 1 atau 2 AHA dari bisnisnya Anda. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di workshop atau di tempat lainnya kita. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.